Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Eka Yulianti sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini terkait penelitian yang kami buat, yaitu tentang pengaruh current ratio, fixed asset turnover, dan return on asset terhadap debt to equity ratio pada perusahaan bisnis periode 2022-2023. Sebelumnya, izin memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan menjadi pemateri pada presentasi kali ini, yaitu ada Raihan Juniansah, Weni Manik, Dede Irfan Septian, Cika Orchida Safa Inayah, Tina Mariana Barusehule, dan juga Hilman Dwi Nugraha. Dari penelitian yang kami buat, ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama tentang struktur modal, yang kedua tentang hipotesis, dan yang ketiga yaitu analisis pengolahan data dari hipotesis yang telah ditentukan. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah komposisi atau kombinasi dari berbagai sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasi dan pertumbuhannya. Struktur ini mencakup proporsi antara utang debit dan ekuitas equity yang dimiliki perusahaan. Secara umum, struktur modal dapat digambarkan sebagai keseimbangan antara sumber dana jangka panjang yang berasal dari utang dan ekuitas. Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan, karena masalah struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis-jenis funds yang membentuk kapitalisasi adalah struktur modalnya. Keputusan struktur modal berkaitan dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber dana perusahaan dan internal berasal dari laba ditahan dan depresiasi. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan. Dana yang diperoleh dari para pemilik merupakan modal sendiri. Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade-off antara risiko dan peningkatan pengembalian. Penambahan utang akan memperbesar risiko perusahaan, tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko yang makin tinggi akibat membesarnya utang cenderung menurunkan harga saham, tetapi meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Brigham dan Houston 2000. Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan struktur modal itu sendiri. Struktur modal adalah kombinasi dari ekuitas dan utang yang digunakan oleh perusahaan untuk menandai aktivitas operasional dan pertumbuhannya. Komponen struktur modal merujuk pada elemen-elemen yang membentuk pembiayaan dan pendanaan perusahaan. Struktur modal mencakup kombinasi dari berbagai sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasi dan pertumbuhannya. Berikut adalah komponen utama dari struktur modal. Yang pertama ada utang atau debit. Utang jangka panjang termasuk obligasi, pinjaman bank jangka panjang, dan instrumen utang lainnya yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Utang jangka pendek, meski tidak selalu dihitung dalam struktur modal jangka panjang, utang jangka pendek seperti kredit perdagangan dan pinjaman bank jangka pendek dapat mempengaruhi keputusan struktur modal secara keseluruhan. Yang kedua ada ekuitas. Saham biasa, common stock. Modal yang diperoleh dari penjualan saham biasa kepada pemegang saham. Selanjutnya ada saham preferred atau disebut preferred stock. Saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya, termasuk dividen tetap yang lebih dahulu daripada dividen saham biasa. Selanjutnya ada laba ditahan atau sering disebut return earnings. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan ditahan untuk diinvestasikan kembali ke dalam bisnis,
bukannya dibagikan sebagai dividen. Struktur modal juga merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan, sumber dana yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk operasional agar mencapai tujuan perusahaannya, yaitu memaksimalkan laba, meningkatkan nilai perusahaan, serta memuaskan seluruh stakeholder. Adapun pentingnya struktur modal sebagai berikut. Yang pertama, biaya modal atau sering disebut cost of capital. Struktur modal mempengaruhi biaya modal keseluruhan perusahaan. Kombinasi utang dan ekuitas yang tepat dapat membantu meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua ada risiko keuangan atau sering disebut financial risk. Penggunaan utang meningkatkan risiko keuangan karena perusahaan harus memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Struktur modal yang lebih berat pada utang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Yang ketiga ada kendali dan kepemilikan atau sering disebut control and ownership. Keputusan mengenai struktur modal juga dapat mempengaruhi kendali dan kepemilikan perusahaan. Penerbitan saham baru dapat mengurangi kepemilikan dan kendali pemegang saham yang ada. Yang keempat, kinerja keuangan dan operasional atau disebut financial and operational performance. Struktur modal yang optimal dapat mendukung strategi pertumbuhan dan operasi. Selanjutnya, pengaruh likuiditas, struktur aktiva, serta profitabilitas terhadap struktur modal. Yang pertama, variabel X atau independen. Variabel X sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi yaitu likuiditas dengan menggunakan current ratio atau rasio lancar, struktur aktiva dengan menggunakan fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap, profitabilitas dengan menggunakan return on asset. Yang kedua, variabel Y atau dependen. Variabel Y sebagai variabel dependen atau variabel yang mempengaruhi yaitu struktur modal dengan menggunakan debt to equity ratio. Hipotesis yang pertama atau H1, likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Yang kedua, hipotesis 2 atau H2, struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Yang ketiga, hipotesis 3 atau H3, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Yang keempat, hipotesis 4 atau H4, likuiditas, struktur aktiva, dan profitabilitas tidak terdapat pengaruh terhadap struktur modal. Perusahaan di industri dan farmasi Sidomujel Tbk pada tahun 2022 dan 2023 menghasilkan current ratio sebesar 1596,54. Untuk fixed asset turnover-nya yaitu sebesar 4,69. Untuk return on asset yaitu 66,09. Dan untuk DIR-nya yaitu sebesar 31,33. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hasil regresi. Pada tabel pertama yaitu tabel model summary, tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya adjust R square adalah 0,269. Hal ini berarti 26,9% struktur modal debt to equity ratio atau DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi current ratio, fixed asset turnover, dan return on asset. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 26,9%, yakni 73,1% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu tabel ANOVA, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 2,101 dengan nilai signifikansi 0,201. Nilai signifikansi menunjukkan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya, dari tabel koefisien tersebut, terdapat 3 variabel. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada fixed asset turnover, dan yang ketiga ada return on asset. Jadi, dependent variable atau DER
Dengan memperhatikan model regresi dan hasil linear berganda, maka didapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, debt to equity ratio atau DER pada ketiga perusahaan tersebut. Adapun persamaannya yaitu A. Struktur modal debt to equity ratio DER sama dengan minus 17,940. B. Current ratio sama dengan min 0,535. Yang C. Fixed asset turnover sama dengan 56,959. Return on asset 8,712. Lalu, adapun hasil uji data tersebut dijelaskan pada tabel berikut di bawah ini. Yang pertama, current ratio dengan hasil uji berpengaruh negatif yang berarti hipotesisnya ditolak. Yang kedua ada fixed asset turnover berpengaruh positif yang berarti hasil hipotesisnya diterima. Dan yang terakhir return on asset yang hasil ujinya berpengaruh positif yang berarti hipotesisnya diterima. Untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y, dapat diketahui ketentuannya adalah tabel T sebesar 2,44691 dan F tabel adalah 9,78. Dari hasil perhitungan T tabel dan F tabel dan hasil uji regresi dengan menggunakan SPSS dapat diinterpretasikan hasil hipotesis 1 adalah pengaruh current ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,096 lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung adalah minus 1,974 lebih kecil dari T tabel 2,44691. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa H1 mengatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Pada penelitian ini diterima karena hasil uji likuiditas menggunakan current ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio. Hasil uji hipotesis 2 adalah pengaruh fixed asset turnover terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,112 lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung 1,864 lebih kecil dari T tabel 2,44691. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa H2 yang mengatakan struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. Pada penelitian ini ditolak karena struktur aktiva menggunakan fixed asset turnover berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio. Hasil uji hipotesis 3 adalah pengaruh return on asset terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X3 terhadap variabel Y sebesar 0,218 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1,378 lebih kecil dari T tabel 2,44691. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa H3 yang mengatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena profitabilitas menggunakan return on asset berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio. Hasil uji hipotesis 4 adalah pengaruh current ratio, fixed asset turnover, dan return on asset terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 0,201 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 2,101 lebih kecil dari F tabel 9,78. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa H4 secara simultan tidak terdapat pengaruh antara likuiditas menggunakan current ratio, struktur aktiva menggunakan fixed asset turnover, dan profitabilitas menggunakan return on asset terhadap struktur modal debt to equity ratio.
Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa current ratio, fixed asset turnover, dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap DER tidak dapat diterima. Berdasarkan hasil uji regresi ini dapat disimpulkan bahwa current ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap DER, sementara fixed asset turnover dan ROA masing-masing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DER, sehingga secara simultan ketiga variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap. Nah, jadi berdasarkan hasil uji regresi ini dapat disimpulkan bahwa current ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap debt equity ratio, sementara fixed asset turnover dan return on asset masing-masing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap debt equity ratio, sehingga secara simultan ketiga variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap debt equity ratio. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.